Pohon aren. Masyarakat mengenal sejenis tanaman palem ini sudah sejak lama karena banyak manfaatnya. Hampir semua bagian dari pohon aren memberikan banyak manfaat. Itu sebabnya pohon aren kerap disebut juga satu pohon sejuta manfaat. Salah satu manfaat pohon aren adalah diambil niranya untuk kemudian dijadikan gula aren atau biasa disebut gula merah atau gula semut yang akhir-akhir ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Gula merah sekarang banyak diminati. Tren kopi kekinian anak muda saat ini banyak menggunakan kopi yang dicampur dengan gula merah. Bahkan belakangan juga tren di pasar dijual gula merah cair untuk konsumsi rumah tangga, restoran, atau hotel berbintang. Pasar gula merah memang menjanjikan seiring makin meluasnya pangsa pasar di dalam negeri. Bahkan gula merah juga diekspor ke negara-negara lain yang berpola hidup sehat sebagai pemanis alami. Berdasarkan statistik perkebunan non-unggulan nasional tahun 2020-2022 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, jumlah areal komoditas aren di Indonesia mencapai seluas 63.243 hektar dengan produksi 106.486 ton gula merah, dengan sentra produksi terbesar di Provinsi Jawa Barat seluas 15.020 hektar dan Sumatera Utara seluas 7.063 hektar. Adapun areal aren perkebunan rakyat di Jawa Barat tersebar di beberapa kabupaten antara lain Bogor seluas 162 hektar, Tasikmalaya 2.738 hektar, Sukabumi 943 hektar, Garut 2.864 hektar, Ciamis 851 hektar, disusul Pangandaran seluas 201 hektar, Bandung 205 hektar, Cianjur 3.331 hektar, Bandung Barat 504 hektar, Purwakarta 204 hektar, Subang 322 hektar, Sumedang 1.275 hektar, Majalengka 902 hektar, dan Kuningan seluas 471 hektar. Dengan total produksi tanaman aren sebanyak 66.486 ton per tahun, Jawa Barat menempatkan diri sebagai wilayah dengan jumlah produksi terbanyak di Indonesia. Pohon aren memang berkah tersendiri bagi sebagian masyarakat di Jawa Barat. Sebab dari pohon aren inilah masyarakat dapat memetik nilai ekonomi. Salah satunya melalui produksi gula merah. Produksi gula merah pun berperan penting dalam menunjang perekonomian rumah tangga. Sayangnya, seiring kian menyusutnya jumlah pohon aren akhir-akhir ini karena kurangnya perawatan atau sengaja ditebang karena tidak produktif lagi, para perajin gula merah pun khawatir tentang kelangsungan usahanya. Para perajin gula merah ini pada umumnya adalah usaha rumahan dengan modal pas-pasan dan sarana produksi yang tradisional. Sungguh ironis memang, ketika permintaan gula merah di pasar terus meningkat, justru produksi gula merah malah menurun karena kian berkurangnya jumlah pohon aren akhir-akhir ini. Para perajin gula merah terutama di Jawa Barat tentu sangat berharap agar pohon aren bisa tumbuh sebanyak dulu. Namun untuk memenuhi harapan tersebut tidaklah mudah. Banyak juga kendalanya. Misalnya soal pembibitan atau budidaya tanaman aren. Belum lagi mereka juga dihadapkan pada masalah produksi yang masih tradisional, lalu modal pas-pasan dan masalah pemasaran gula merah itu sendiri. Disinilah perlunya kita membangun kebersamaan semua pemangku kepentingan gula merah, mulai pemerintah,
petani, perajin, sampai pengusaha mikro, kecil, dan menengah perlu bahu-membahu untuk menciptakan ekosistem gula merah yang mampu meningkatkan ekonomi rumah tangga serta mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Tentunya melalui pelaksanaan program-program sinergitas, terpadu, dan berkesinambungan. Seperti halnya program budidaya tanaman aren di wilayah-wilayah potensial di Jawa Barat dengan bibit unggul, atau program pendampingan dan pelatihan kepada petani dan perajin gula merah dalam rangka mengadopsi pengetahuan dan teknologi modern untuk menghasilkan produk gula merah sesuai permintaan pasar. Dinamisasi yang begitu cepat di pasar di era digital akhir-akhir ini menuntut para pelaku usaha di industri kecil gula merah mau tak mau harus cepat mengikuti perkembangan itu. Untuk itu, petani juga butuh penguasaan teknik budidaya yang tanaman aren secara tepat. Begitu pula perajin gula merah juga butuh pengetahuan produksi dan pengemasan produk gula merah sesuai kebutuhan pasar. Di sisi permodalan, pelaku usaha gula merah yang umumnya adalah usaha rumahan juga memerlukan akses sumber pendanaan untuk meningkatkan kapasitas produksinya dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar. Inilah alasan yang melatar belakangi pendirian organisasi pemuka gula merah bersatu atau PEGAS. PEGAS menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi bagi para pemangku kepentingan usaha gula merah. PEGAS didirikan pada tanggal 10 November tahun 2023 di Tasikmalaya, Jawa Barat, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-3/3640.AH.01.07 tahun 2024 tentang pengesahan pendirian Perkumpulan Pemuka Gula Merah Bersatu. Pemuka Gula Merah Bersatu merupakan wadah kolaborasi antara pemangku kebijakan dengan petani pedagang dari hulu ke hilir. Melalui PEGAS kita upayakan solusi-solusi cerdas bagaimana mengembangkan komoditas gula merah ini, gula aren ini, menjadikan trigger bagi perkembangan bisnis di wilayah Jawa Barat khususnya. Selain di pusat, kepengurusan PEGAS berikut kelompok tani juga dibentuk di sejumlah kabupaten di Jawa Barat, terutama di wilayah-wilayah sentra produksi tanaman aren seperti Tasikmalaya, Ciamis, Sukabumi, Bandung, Bandung Barat, Pangandaran, Garut, Subang, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Purwakarta, Cianjur, dan Bogor. Melalui wadah PEGAS ini, seluruh pemangku kepentingan gula merah di Jawa Barat meneguhkan tekad bersama menjadikan Jawa Barat sebagai sentra pengembangan produksi gula merah nasional melalui pemberdayaan para pelaku ekosistem budidaya gula merah, para petani, pengrajin, pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Pilot project. Ketiga, edukasi. Nah, untuk bisa sampai ke edukasi ke warga, ini project dulu. Da warga mah butuh anu nyata, butuh anu katingali. Ada tahapan tapi kaum aya naon jangka menengahna, jangka pendekna, pahandapna teh ge nya